Dan yang kedua tentang rambut perempuan. Kalau lagi head gimana? Rambut sama kuku. Oh iya, ini boleh nggak keramas, boleh nggak potong kuku. Ini pasti. Bahkan di pesantren pun yang pas waktu haid rambutnya kemudian disucikan ketika mandi besar, itu masih banyak sekali yang dikumpulkan, nggak berani keramas ketika ketika haid. Itu masih banyak sekali yang seperti itu. Dan sebenarnya mereka justru malah menyulitkan diri sendiri kalau seperti ini. Menurut saya, iya kalau orang haid ya, Mbak Mela, orang haid itu kira-kira cuman 7 hari lah normalnya. Paling banyak lah mungkin 10. Atau kalau dia katakan 15 hari sudah 2 minggu lah berarti kan paling banyak. Kalau dia nifas, masa kemudian dia mau kekeh tetap nggak boleh keramas 2 bulan 60 hari nih mas. Kok dikasih hukum yang ringan nggak mau sih? Saya sampai kayak gitu kadang-kadang. Ya terserah kalau nggak mau ikut sih. Yang penting hukumnya jadi ulama seperti ini. Saya kalau menyampaikan seperti itu. Saya sering menyampaikan ke teman-teman yang mengikuti seminar biasanya. Begini saya sampaikan. Kalau kalian ingin ibaratnya, saya punya sebenarnya apa yang saya sampaikan ini semua berlandaskan dari dawuh-dawuh para ulama. Insya Allah saya nggak berani menyampaikan apa yang tidak ada teks ibaratnya dari para ulama. Dan kalau semisal apa yang saya sampaikan ini bertentangan dengan pemahaman dari guru-guru panjenengan atau dari orang tua panjenengan atau dari sekitar panjenengan, mohon untuk memahami demikian, bahwa terkadang mereka itu menyampaikan tidak dari dawuh ulama, tapi karena pemahaman mereka sendiri. Saya sampaikan contoh kecilnya seperti ini Mbak Mela. Jadi sebenarnya ulama itu mendawuhkan demikian untuk permasalahan rambut perempuan. Sebaiknya perempuan ketika awal-awal ini perkataan Imam Ghazali di dalam Ihya itu seperti itu memang. Tidak baik atau layam bari atau tidak baik perempuan itu memotong anggota tubuhnya, melepaskan anggota tubuhnya dari dirinya ketika dalam keadaan berhadas besar, seperti itu awalnya. Akhirnya para ulama merumuskan, oh berarti sunnah perempuan itu untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku, dan tidak melepaskan anggota tubuhnya ketika dalam keadaan berhadas besar, seperti itu. Nah, dari sini ketika kiai itu memberikan mau'idhah ke orang-orang tua yang zaman dulu, kan mau'idhahnya seperti ini, Bu Ibu, baiknya kalau perempuan lagi haid itu nggak potong rambut, nggak potong kuku, baiknya begitu. Tapi nggak dijelaskan hukumnya itu apakah nggak potong rambut ini kemudian baiknya dilakukan ini sunnah atau wajib. Kalau potong kuku akhirnya dosa, haram gitu, nggak dijelaskan. Hanya demikian saja penjelasannya. Nah, akhirnya karena orang-orang dulu itu menyerap dawuh ulama, oh jadi kalau lagi haid itu baiknya nggak potong kuku, nggak potong rambut. Akhirnya disampaikan ke anaknya, Nduk, kalau haid itu nggak potong kuku, nggak potong rambut, baiknya ya hilang. Iya. Jadi, oh semacam jadi kalau potong kuku, potong rambut haram. Nah itu. Jadi kita perlu loh menyelaraskan pemahaman yang kita dapat dari orang tua dengan apa yang tertuang di dalam keterangan para ulama. Kalau memang jelas betul bertentangan, tentu mengapa kita harus berpegangan pada yang tidak sama dengan keterangan para ulama, demikian. Jadi saya rasa semisal guru-guru yang dahulu pun tahu ibarat-ibarat yang ada bahwa memang tidak sesuai, tentunya beliau-beliau mau menerima bahwa sebenarnya bukan demikian, seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati terkait dengan salah kaprah yang diwariskan. Iya, betul. Soalnya sangat sulit sekali. Jadi katanya gini, saya nggak berani menentang guru. Saya juga nggak menyuruh untuk menentang guru panjenengan, tapi saya hanya menyampaikan kalam ulama saja. Saya menyampaikan pendapat ulama saja. Kalau tidak mau ikut ya sudah begitu.